sini saya akan mewawancara Bapak Kepala Dinas Arbus Kabupaten. Terima kasih Pak. Oh iya, iya boleh. Perpustakaan ini kan sudah semakin ramai kan? Iya. Apa fungsi dari perpustakaan ini? Iya, jadi gini, ya, perpustakaan ini dari waktu ke waktu ini sudah melakukan pengembangan layanan. Yang dulu orang berpikir perpustakaan itu orang datang ke perpustakaan, terus cari buku, membaca, cocok pinjam, dibawa pulang, balik lagi seperti itu. Nah sekarang ini perpustakaan terus mengembangkan layanannya yang tidak saja untuk orang datang, pemustaka datang, pinjam, baca dan sebagainya. Tapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, contoh sekarang bagaimana cara mengembangkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Ini terus literasi terus kita dorong, kita kembangkan. Misalnya, ada lagi bagaimana untuk menarik warga masyarakat selain berkunjung di perpustakaan. Sekarang kita tidak hanya duduk diam menunggu orang datang, tapi kita jemput bola. Banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan sehingga harapan kami masyarakat, anak-anak, mahasiswa itu punya dorongan, punya keinginan senang datang ke perpustakaan. Jadi seperti itu. Lalu apa strateginya untuk supaya orang bisa minat untuk perpustakaan ini, Pak? Ya, tentu gini ya, karena perpustakaan itu kan layanan yang sifatnya tidak fisik. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran warga masyarakat datang ke perpustakaan, tentu ada kiat-kiat atau strategi yang harus kita lakukan. Nah sekarang ini, contoh misalnya, karena pembelajaran anak sekolah itu kan kalau tingkat SLTA sampai hari Jumat enggak ya? Sampai hari Jumat. Kami buka hari Sabtu layanan hari Sabtu. Terus kadang yang setingkat SLTT itu kalau hari Sabtu kan masuk, kita buka layanan sampai sore, ya sampai sore. Itu tidak cukup. Nah, untuk hari Minggu dan seterusnya itu kita buka layanan misalnya di Alun-Alun, di Maspati, di Candi, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat kami hadir dengan perpustakaan mobil keliling itu. Jadi seperti itu. Nah, itu juga tidak cukup. Kami melakukan inovasi, misalnya orang yang sibuk sekali, tidak punya waktu untuk datang ke perpustakaan, sementara ingin baca-baca, cukup WA saja. WA ke kami, bukunya ini, alamat saya sini, kami carikan bukunya, kami antar. Dengan harapan tidak usah ke perpustakaan, itu juga tidak bisa. Itu juga tidak cukup, Mbak. Tidak cukup. Kami ini kan ada e-book digitalnya kan ada. Tidak harus datang ke perpustakaan, cukup buka e-perpusda kami, dibuka bisa di mana saja. Ya, di mana saja. Karena marketannya kan dukungan internetnya juga luar biasa. Di samping itu Mbak, jadi gini, kami ini kan kalau hari Rabu, ini ada anak kecil itu ada kegiatan menari ya Pak kan ya, menari. Nah, diantar oleh ibunya. Nah, saya dorong ibunya itu jangan ngerumpi di warung, duduk di sini sambil baca, mungkin resep-resep masakan, cara nanam pohon, cara menanam warung hidup, apotek hidup. Jadi ini bahasan diskusi dan sebagainya. Itu kalau hari Rabu. Hari Kamis juga kita punya kegiatan untuk pengembangannya, kita ada komputer. Jadi upaya-upaya itu dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat itu gemar, tertarik, senang datang ke perpustakaan. Luar biasa kan Mbak, tempatnya strategis, adem, terus leluasa, longgar, tempatnya kan luar biasa. Nah ini harapan-harapan kami itu pun tidak cukup. Kami terus membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kami sering hadir mobil program keliling ke sekolah-sekolah. Nah kita sering hadir. Ini juga bersan ada ini
kemarin ke SMK 1, 2 remaja kita kirim ke sana. Hari ini juga kunjungan ke mana Pak Gun? Ke daerah Parang sana, terus kunjungan. Nah, ini dalam rangka apa? Kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Saya mencoba ini menjangkau semua. Itu juga tidak cukup. Nah, nggak cukup. Kami ini terus mengembangkan perpustakaan umum tingkat desa. Tingkat desa, jadi desa-desa itu tidak perlu datang ke ibu kota. Kabupaten ini cukup di desa, di perpustakaan umum desa. Kami hadir, buku kita siapkan secara elektronik, secara konvensional, buku-buku bacaan nasional. Terus ini upaya-upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan kegemaran masyarakat di dalam membaca, menulis, dan meningkatkan literasi. Itu Mbak. Lalu apa harapan untuk pelajar di Magetan ini Pak? Ya tentu begini ya. Kita harus yakin, kita harus sepakat bahwasannya pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Tidak bisa dipetik setahun selesai, nggak bisa. Makanya dengan SDM yang pintar, dengan SDM yang terampil, yang smart, saya yakin secara ekonomi akan berdampak bagus. Ya, orang pintar itu tidak gampang dibodohi. Orang pintar itu ide-idenya masih banyak. Ada slogan Mbak, ya, apa namanya? Kebodohan itu bersandingan dengan kemiskinan. Nah, biar nggak miskin selamanya, harus dipintarkan, dibuat pintar. Kalau pintar gimana caranya? Berbagai upaya-upaya harus dilakukan, termasuk di organisasi. Itu harapan kami begitu. Jadi ini investasi jangka panjang, harus sepakat. Kalau investasi jangka panjang, otomatis kan kita tidak akan pernah selesai. Terus kita kembangkan untuk peningkatan sumber daya. Ini kami mengajak semuanya untuk bergabung. Terima kasih Pak atas Ya, kesempatan. ya, makasih. Sekian wawancara saya Azabia Sobat TV melaporkan.